Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Hari ini siapa yang belum hadir? Hadir semua. Saya absen ya. Iya. Yang pertama, dengarkan namanya. Intan Sanihura, Hadir, Pak. Miss Karin Putrihura, Hadir, Pak. Diwirna Hura, Hadir, Pak. Sinta Indah Putrihura, Hadir, Pak. Chelsea Handayani Hura, Hadir, Pak. Benita Hura. Hadir, Pak. Berarti ada semua ya. Hadir, Pak. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, kita manusia yang patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan yang memiliki kepercayaan wajib menyerahkan diri kepada Tuhan. siapa yang membawa kita dalam doa. Saya, Pak. Kepada Diwirna dipersilakan. Mari kita berdoa semua. Terima kasih Tuhan atas pertolongan kepada kami sejak rumah perjalanan sampai pagi hari ini. Minta itu Tuhan berkenan ketulusan dan kebenaran hati kami, melainkan belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas belajar kami pada hari ini. Segala kami dan berikanlah kudus-Mu di tengah-tengah kami. Doa hamba yang jauh dari kesentuhan ini Tuhan, hanya kami ataskan dalam diri anak ini Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Baik, yang menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu cerita atau mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Jadi kepada adik-adik kami, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, menurut kalian dulu apa itu fantasi? Apa itu fantasi? Siapa yang tahu? Fantasi itu adalah hasil imajinasi seseorang. Itu namanya Fantasi. atau kata lain khayalan atau angan-angan. Jadi sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita ya pada hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Sebelum masuk kepada unsur-unsur cerita fantasi, perlu kita mengetahui dulu apa itu cerita fantasi. Cerita fantasinya adalah cerita fiksi yang bersumber dari imajinasi seseorang. Biasanya cerita fantasi ini adalah tidak pernah benar-benar terjadi. Apa yang menurut kalian cerita fiksi yang kalian tahu? Pernah dengar Kancil dan Buaya? Itulah salah satu contoh dari cerita fiksi ataupun cerita fantasi. Karena cerita fantasi ini kembali kepada pengertian cerita fantasi ini adalah cerita yang bersumber dari imajinasi seseorang atau imajinasi pengarang. Dan cerita fantasi ini adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya tadi itu adalah apa contohnya tadi? Cerita Kancil dan
Ada cerita itu? Ada. Ada. Kancil Dan semut. dan Semut. apa lagi? Belalang dan Semut. Inilah contoh dari cerita fiksi. Kembali kepada pengertian tadi anak-anak kami, cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak pernah terjadi ataupun hasil dari imajinasi seseorang. Jadi di dalam contoh ini, di dalam contoh cerita ini, di dalam cerita fantasi itu ada beberapa unsur yang membangun cerita tersebut. Yang pertama adalah tema. Pernah dengar tema? Tema itu adalah ide pokok pikiran atau ide pokok pembahasan seseorang pengarang. Itu tema. Tema itu adalah ide pokok pikiran atau sesuatu hal yang akan dibahas ataupun diceritakan, itu tema. Yang kedua adalah tokoh. Pernah dengar tokoh? Bukan toko yang ada di pasar ya, yang jualan semen, jualan besi dan lain sebagainya, bukan. Menurut Dirna dulu toko itu apa? Benita, menurut Benita toko itu apa? Menurut Intan Sani, toko itu apa? Salah. Toko itu adalah pelaku ataupun yang menjalankan sebuah cerita ataupun pelaku dalam cerita. Seperti kembali kepada contoh tadi. Contoh yang kalian buat tadi adalah Kancil dan Buaya. Inilah tokoh dalam cerita tersebut. Kancil dan Buaya. Itulah maksud dari tokoh. Pelaku di dalam sebuah cerita. Itu tokoh. Seterusnya adalah penokohan. Penokohan ini anak kami, yaitu watak dari seorang tokoh. Watak ini yaitu contoh, ada 3 watak: antagonis, protagonis, dan apa? Antagonis, protagonis, dan apa yang satunya? Apa Denita? Ada 3 penokohan dalam sebuah cerita. Ada yang baik, ada yang jahat, dan ada yang membantu yang baik. Itu adalah penokohan ataupun watak seorang tokoh tadi. Seperti Kancil. Penokohan si Kancilnya itu ataupun watak si Kancil adalah cerdik ataupun menipu. Dia kan menipu buaya supaya dia itu dilewatkan di sebuah sungai. Jadi supaya dia itu ditolong buaya, dia melakukan kecerdikannya untuk menipu buaya. Itulah watak si Kancil, cerdik. Kembali kita pada awal tadi, penokohan itu adalah watak sebuah tokoh. Seterusnya yaitu latar.
berapa cerita itu dibuat. Seterusnya masuk kita pada keempat, yaitu alur. Siapa yang tahu alur? Alur itu adalah jalannya sebuah cerita. Alur ini terbagi atas 3 juga. Yang pertama, pernah dengar dibilang alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Alur itu ada 3. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Contoh, misalnya dalam cerita itu dia menceritakan dari paragraf pertama, misalnya dari pagi sampai malam. Itu alur maju karena dia berkelanjutan terus. Alur mundur ini misalnya saya membuat cerita dari saya membuat cerita itu, misalnya saya menceritakan pagi hari dan tidak sampai di malam hari sudah saya bahas lagi di pagi hari. Itu alur mundur. Kalau alur maju mundur itu adalah ceritanya itu bisa ada dibahasnya masa lalu, ada dibahasnya masa depan, ada dibahasnya masa lampau, dan ada juga dibahasnya masa yang akan datang ataupun yang sedang terjadi. Itulah alur. Seterusnya sudut pandang. Siapa yang tahu sudut pandang? Kelima, sudut pandang. Sudut pandang itu adalah ada 3. Sudut pandang itu adalah posisi pengarah cerita. Sudut pandang ini juga ada di anak-anak kami, terbagi atas 3 juga. Yang pertama, entah pernah dijelaskan di materi sebelumnya, sudut pandang pertama itu sudut pandang itu yang pertama, sudut pandang pertama, kedua, dan ketiga. Sudut pandang pertama itu katanya itu saya. Pernah dengar tidak? Itu sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua, dia menceritakan orang lain, misalnya mulai dari kata kamu. Misalnya kamu hari ini Diwirna sangat cantik. Sudut pandang yang saya kasih itu adalah sudut pandang kedua. Karena yang saya ceritakan itu adalah orang lain. Yang ketiga adalah sudut pandang yang mengatakan sudut pandang ketiga itu awal kalimatnya itu adalah mereka. Itu dari sudut pandang posisi yang diceritakan di dalam sebuah cerita. Seterusnya itu gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah gaya bahasa yang digunakan di dalam cerita. Misalnya dalam cerita Kancil dan Buaya ini, gaya bahasa itu variatif ataupun mudah untuk dimengerti ataupun mudah untuk dipahami oleh si pembaca. Itu gaya bahasa. Seterusnya yang terakhir adalah amanat. Amanat itu, pernah dengar amanat? Pernah
di sekolah pada saat hari Senin ada yang memberikan amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan kepada si pembaca. Apa hal baik yang diambilnya di dalam cerita tersebut? Itu adalah amanat. Demikian materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Jika misalnya ada pertanyaan anak-anak kami, saya berikan waktu sekarang. Ada yang kurang kalian pahami? Tidak. Kalau boleh saya bertanya? Boleh. Tokoh tadi itu di Wirna apa? Menurutmu tokoh itu apa? Tokoh itu di Wirna apa? Benar. Seterusnya saya bertanya kepada Benita. Latar itu Benita menurut kamu apa? Jalannya sebuah cerita. Menurut Intan Sanipura, amanat itu apa? Pesan yang disampaikan oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh Pembaca. bukan pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang Cerita. itu lebih tepat. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Harapan saya supaya materi ini selalu diingat, jangan masuk di telinga kiri, keluar di telinga Kanan. dan supaya materi yang kita bahas pada pagi hari ini betul-betul kalian pelajari dan kalian paham. Karena kalau misalnya kita masuk pada minggu depan, saya akan mengulas materi ini Kembali. Demikian dari materi yang saya sampaikan.